Sebelum kita ketahui, pemilihan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa itu dipilih secara tertutup, di mana akan ada sidang, di mana sidang tersebut dihadiri oleh 15 anggota legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana mereka membahas pemilihan siapa ketua umum selanjutnya. Nah, kemudian terpilihnya dari ketua umum selanjutnya nanti bakal ada sidang lagi di mana mereka akan membentuk struktur dari wakil 1, wakil 2, 3, serta 4 badan dan komisi nantinya. Halo semuanya, selamat datang di Rubik Ormawa, ruang publikasi Ormawa. Di sini kita akan mengulik dari organisasi DPM KMFP Unsri. Sebelum itu, perkenalin aku M. Basu Airlangga selaku di staf magang Dinas Hunter BEM KMFP Unsri. Di sini kita kedatangan oleh kakak yang ganteng sekali pada hari ini, yaitu Kak Kapri Agung Wijaya selaku Ketua Umum DPM KMFP Unsri. Halo Kak, salam Halo kenal. semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Kapri Agung Wijaya, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke, baiklah Kak. Kak, dipanggil Kak Kapri Kak ya? Iya, Kak Kapri. Oke. Nah. Kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa ya Kak? Wah, sibuk sekali sih. Akhir-akhir ini sebagai semester 7 ini mungkin kesibukannya membuat proposal skripsi dan menjalankan proker-proker DPM yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Lumayan sibuk nih Kak ya. Nah. Waktu tahun akhir nih Kak ya. Boleh. Kakak sih kan selaku Ketua Umum DPM KMFP Unsri nih Kak ya. Mungkin dari dulu nih adalah sih organisasi yang pernah Kakak ikutin ya. Jadi saya nih mau nanya nih Kak. Kakak nih mulai ikut organisasi nih dari kapan sih Kak? Oke, untuk pertama kali ikut organisasi khususnya di Fakultas Ekonomi ini dari semester 3 ya, udah mencoba memulai mengikuti organisasi. Untuk organisasi yang pertama kali ikut di Fakultas Ekonomi itu sendiri dulu adanya namanya Young Entrepreneur Sriwijaya atau YES, kemudian pernah ikut juga di komunitas studi pasar modal KSPM, dan pernah juga ikut di BO Uhwah, lembaga dakwah Fakultas Ekonomi. Jadi kakak ini dulu tuh sudah mengikuti 3 organisasi ya Kak? Nah, Ya, maupun lingkup Unsri maupun FE Unsri juga Kak ya? iya. Nah, dari semester 3 nih kakak sudah ikut organisasi, pasti ada dong pengalaman-pengalaman kakak nih selama ikut organisasi. Mungkin sobat-sobat podcast nih kepo nih Kak, apa saja sih Kak pengalaman yang kakak dapatkan Kak? Atau benefit yang selama kakak ikut organisasi nih Kak? Wah, pengalaman selama ikut organisasi itu mungkin banyak sekali ya. Salah satunya memperbanyak relasi dan memperbanyak kenalan-kenalan dari berbagai jurusan yang berbeda dan dari beberapa angkatan yang berbeda juga. Itu merupakan nilai plus bagi saya selaku mahasiswa. Dan juga banyak sih, salah satunya mungkin berani untuk berbicara di depan publik, berani untuk berbicara di depan orang-orang banyak, itu merupakan salah satu nilai plus juga untuk ikut organisasi, maaf. Kemudian melatih kita untuk bagaimana caranya menjaga tanggung jawab serta amanah terhadap organisasi yang kita ikuti. Jadi dari kita mengikuti organisasi nih Kak ya, banyak sih ya benefit yang didapatkan Kak ya. Banyak sekali, Nah, betul mungkin sekali. untuk sobat-sobat podcast nih, boleh dong kita, walaupun masih yang kupu-kupu nih, mulailah jadi kura-kura karena organisasi ini banyak juga yang didapatkan Kak ya. Bukan hanya sekedar kita kuliah untuk dapat mata kuliah, tapi kita juga perlu soft skill dan hard skill Kak ya. Betul sekali. Nah, Kak Kapri kan selaku Ketua Umum DPM nih Kak, mungkin bagi sobat-sobat podcast nih masih belum tahu Kak DPM KMFP Unsri itu apa sih Kak? Boleh dong Kakak ceritakan dan Kakak kasih tahu nih kepada sobat podcast nih, DPM itu apa sih Kak? Oke, mungkin untuk sobat-sobat podcast yang belum tahu, di Fakultas Ekonomi itu ada namanya lembaga legislatif, yang dimana lembaga legislatif itu merupakan DPM, yakni Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, Dewan Perwakilan Mahasiswa ini salah satu lembaga yang mempunyai 3 fungsi utama, yakni fungsi budgeting, pengawasan, dan fungsi anggaran tadi, di mana mereka ini menaungi ormawa-ormawa yang berada di bawahnya. Oke Kak ya, jadi itulah DPM KMFP Unsri nih Kak ya. Nah, terus nih Kak ya, Kakak nih kan juga dulu banyak nih Kak ya pernah ikut organisasi, dan sekarang ini Kakak nih selaku Ketua Umum DPM KMFP Unsri. Dari sebanyak organisasi yang ada di FE maupun lingkup Universitas Sriwijaya nih Kak ya,
mengapa sih kakak ingin memilih DPM nih kak? Ada apa sih kak di DPM nih? Boleh dong dijelaskan kepada sobat podcast kita nih kak? Oke, mengapa milih DPM itu? Mungkin di Dewan Perwakilan Mahasiswa ini merupakan suasana baru bagi saya. Mengapa saya tertarik untuk ikut Dewan Perwakilan Mahasiswa ini? Karena ingin lebih mengenal banyak terkait sistem-sistem yang ada di Fakultas Ekonomi, dari segi sistem politik yang dalam lingkup fakultas dan birokrasinya saya ingin lebih mengenal jauh, karena menurut saya mahasiswa itu mau tidak mau dimanapun kalian kuliah, dimanapun kalian berada, fakultas atau universitas itu merupakan wadah politik. Sadar maupun tidak sadar, kita hidup berdampingan dengan politik, dan itu bagi saya sebagai mahasiswa harus lebih peka terhadap sistem-sistem politik yang ada, dimulai dari belajar di lingkup fakultas itu sendiri. Waduh, keren ya kak. Nah, setiap organisasi ini pasti memiliki proker-proker nih kak ya. Boleh dong kakak jelasin atau kakak kasih tahu nih kepada kami nih kak, proker-proker besar dari DPM KM FE Unsri itu apa aja sih kak? Oke, boleh. Untuk proker-proker besar yang ada di DPM itu sendiri, untuk DPM itu ada namanya Prolegtas. Prolegtas itu program legislasi fakultas, di mana di proker tersebut dari DPM akan memperbarui atau membuat usulan terbaru terkait peraturan fakultas yang sudah ada sebelumnya, yang nanti akan didiskusikan secara bersama-sama dengan ormawa-ormawa lainnya yang berada di Fakultas Ekonomi. Kemudian ada namanya program kerja Progress Report, di mana Progress Report ini adalah di mana fungsi pengawasan anggaran DPM itu terlaksana, di mana di Progress Report ini nantinya DPM akan meminta laporan kerja dari seluruh ormawa-ormawa yang sudah terlaksana, dan kemudian akan dicek, akan diawasi, akan dinilai dari anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan dari ormawa-ormawa tersebut. Kemudian ada namanya sidang umum mahasiswa, dan adanya pemira dan pemilihan raya, di mana itu nantinya akan mengkoordinasi atau mengkoordinator pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi selanjutnya. Oh baik kak ya, jadi lumayan banyak nih kak ya proker besarnya, dan begitu penting juga sih bagi DPM ini untuk akan melaksanakannya kak ya. Nah, jadi di setiap organisasi ini kan pasti ada lah kak ya struktur organisasi kan. Jadi kami ini kepo juga nih kak, struktural dari DPM tuh gimana sih kak? Oke, untuk struktur organisasi di DPM itu sendiri, yang pertama itu adanya ketua umum. Ketua umum yang dimana dibantu oleh 3 wakil. Yang pertama ada wakil 1, wakil 2, dan wakil 3. Wakil 1 ini berperan di bidang internal, kemudian wakil 2 itu berperan di bidang sekretaris umum atau sekum, dan wakil 3 ini sebagai bendahara umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan kemudian di bawah ketua umum dan ketiga wakil tersebut ada 4 badan dan 3 komisi. Yang pertama itu ada badan musyawarah, badan anggaran, badan legislasi, dan badan kehormatan. Dan kemudian untuk komisinya ada komisi 1 dan komisi 2 dan komisi 3. Kemudian untuk lebih lanjutnya mengenai apa sih fungsi-fungsi dari mereka, boleh kalian cek atau cari tahu di IG DPM FE Unsri. Nah, boleh nanti dicek di sini ya guys, IG DPM FE Unsri. Nah, Kak Kapri, kakak ini kan ketua umum kak ya. Boleh dong kak, itu spill dulu kak. Kenapa nih sih kakak nih pengen jadi ketua umum nih kak? Cikal bakal mengapa kakak nih bisa jadi ketua umum DPM nih, bagaimana sih kak? Boleh dong kak, mungkin sobat podcast nih pada kepo nih kak. Oke, bagaimana bisa jadi ketua umum itu bukan dari kehendak saya sendiri ya. Sebelum kita ketahui, pemilihan ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa itu dipilih secara tertutup, di mana akan ada sidang, di mana sidang tersebut dihadiri oleh 15 anggota legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana mereka membahas pemilihan siapa ketua umum selanjutnya. Nah, kemudian terpilihnya dari ketua umum selanjutnya nanti bakal ada sidang lagi, di mana mereka akan membentuk struktur dari wakil 1, wakil 2, 3, serta 4 badan dan komisi nantinya. Jadi kemarin tuh kakak emang dipilih kak ya? Iya, dipilih, bukan mencalonkan diri sih sebenarnya, dipilih atas musyawarah bersama. Dan alhamdulillah diamanahi sebagai ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa periode tahun 2023 ini. Jadi kalau walaupun kita dipilih nih kak, kita nih harus tetap ini kak ya, harus Betul. menjaga tanggung jawab kita sebagai ketua umum nanti kak ya, walaupun kita bukan mencalonkan kak ya. Karena ini merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagi saya membawa Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Ekonomi khususnya. Siap. Baiklah kak, kita ini sudah di ujung pertanyaan nih kak ya. Boleh dong untuk kakak menyampaikan closing statement untuk para podcast kita nih kak.
Oke, mungkin terakhir ya, untuk khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi, bagi kalian yang pengen mengetahui hal-hal baru atau belajar hal baru, boleh nih kalian join-join organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi. Ada banyak ya, khususnya ada banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi. Bagi kalian yang suka, boleh kalian mengikuti karena kakak sendiri sebagai mahasiswa banyak banget benefit yang didapatkan dari ikut organisasi ini. Tergantung kita bagaimana kita membawakan diri, kita melatih manajemen waktu, di mana kita harus memanage waktu kita antara waktu kuliah dan waktu di mana kita ikut organisasi. Dan kemudian bagi kalian yang tertarik untuk ikut DPM nih, boleh kami nanti akan ada oprek nantinya di awal Oktober. Bagi kalian yang ikut dan senang dengan dunia-dunia politik atau hal-hal yang mengenai sidang-sidang nantinya boleh nih ikut DPM nantinya. Nah, boleh dong guys bagi kalian berminat di DPM untuk dicatat ya Kak awal Oktober Kak ya. Nah, mungkin boleh juga di kepoin di IG-nya ya Kak. Boleh. Nanti stay tune aja ya, tunggu aja di IG DPM FE Unsri terkait tanggal opreknya. Siap Kak ya. Oke, baiklah Kak. Terima kasih pada Kak Kapri sudah memberikan pengalaman dan saling share Kak ya mengenai itu DPM maupun pengalaman Kakak nih selama jadi ekor organisasi ya Kak. Nah, dan untuk bagi pemirsa semoga kalian mendapatkan insight ke depannya dan juga sampai jumpa di podcast atau Rubik Ormawa selanjutnya yang bakal akan lebih seru lagi.